Guys, serem banget. Ini nih yang dinamakan cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi ceritanya di desa ini lagi geger banget. Berita yang menyatakan ada janda cantik dan seksi yang baru aja meninggal dunia. Nah, kematiannya ini nggak wajar dan secara tiba-tiba gitu karena beberapa hari yang lalu si janda ini masih sehat walafiat gitu kan. Nah, bener dong, pas didatengin ke rumahnya orang-orang melayat, orang-orang pada kaget gitu ngeliat mayat si janda ini penuh darah gitu dan perutnya membesar gitu kan. Orang-orang pada heran dan kepo, kenapa wanita ini bisa tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak. Kondisi mayatnya itu nggak wajar kan. Nah, karena penasaran, si kakek ini bersama cucunya berniat baik mencari tahu dan bertanya secara baik-baik ke anak wanita yang meninggal tadi. Nah, si anak ini bilang kalau beberapa hari yang lalu ternyata ibunya itu berantem sama janda seberang. Katanya si ibunya dan wanita itu sama-sama memperebutkan cowok ganteng itu. Tapi si cowok ganteng itu memilih ibu si anak ini. Nah, karena hal itu janda seberang itu nggak senang dan akhirnya ngajak ibunya berantem Berantem tuh mereka. Tapi beberapa hari kemudian pas si anak ini lagi di depan rumah, dia nggak sengaja ngeliat ada bola api yang berputar-putar di atas rumahnya Setelah itu bola api itu meledak dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah dicari tahu, ternyata itu adalah ilmu santet yang dikirimkan orang yang gak suka sama ibunya. Dan ternyata yang mengirim santet itu ke si ibu anak ini adalah janda saingan ibunya tadi yang sama-sama memperebutkan cowok ganteng itu. Jadi si janda ini gak senang karena dia itu udah kalah saing kan. Si cowok ganteng itu gak memilih dia karena lelaki itu gak memilih dia. Akhirnya dia mencari jalan pintas dengan cara memakai santet dan memikat pria itu dan membunuh saingannya Karena itu dia menggunakan santet. Dia kirim ke rumah si janda cantik itu sampai akhirnya si janda cantik itu perutnya buncit dan muntah darah. Muntahnya itu nggak darah aja dia juga mengeluarkan paku, kaca, rambut, pokoknya barang-barang aneh gitu. Sampai akhirnya si janda cantik ini meninggal dunia. Dan lebih sadisnya lagi ternyata orang yang membunuh ibunya itu datang ke pemakaman ibunya Di situ dia malah tertawa dan senang melihat saingannya itu udah meninggal dunia. Ini tidak untuk dicontoh Seharusnya ini kalian jadikan pelajaran kalau cinta itu nggak boleh buta. Kalian harus realistis dan lebih menyayangi diri kalian sendiri. Karena kalaupun dia tidak mendapatkan balasan di dunia, nantinya dia bakalan mendapatkan balasan di akhirat oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kalian tahu ada cerita santet yang lebih serem dari ini, tulis di kolom komentar ya. Guys, ada yang pernah nggak dengar mitos jangan buka payung? Jangan buka payung di dalam rumah, kalau enggak bakalan terjadi hal yang mengerikan seperti ini. Ada yang udah pernah denger nggak? Nah, kalau kalian belum pernah dengar, ini ada cerita seram tentang seseorang yang sengaja membuka payung di dalam rumah. Jadi ceritanya ada seorang pria yang kesal banget sama temennya sendiri kan. Nah, temennya itu tinggal di sebelah kosan dia. Temennya ini selalu nyusahin dia Temennya itu selalu numpang makan di kos-kosan dia. Temennya selalu menghabiskan makanan dia. Nah, ini temennya lagi numpang makan kan di kosannya itu. Temennya itu lagi makan rendang dia. Padahal posisinya dia aja belum makan rendang tersebut. Tapi dengan pedenya si temen kosannya itu datang ke dalam kosan dia dan menghabiskan rendang tersebut. Gak itu aja si temennya itu juga sering banget minjam uang ke dia dan gak pernah dibalikin. Bahkan untuk sekedar membeli rokok aja, temen kosannya itu minjam uang ke dia. Padahal utang dia yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dibayar. Tapi si cowok ini tipe manusia yang nggak bisa bilang enggak. Dia orangnya itu seganan kan. Jadi dia nggak bisa nolak permintaan orang. Dia selalu mengiyakan apapun yang dikatakan sama temennya itu. Jadi setiap kali temennya itu minta tolong, meminjam uang, minta makan, minjam laptop, pasti dia selalu mengiyakan Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu dia tuh gondok, dia tuh kesel banget, dia tuh benci banget, tapi dia nggak bisa bilang enggak. Sampai akhirnya kekesalan dia itu memuncak ketika dia mau mengerjakan tugas kuliah kan. Nah, pas dia mau ngerjain tugas kuliah, dia mengambil laptopnya. Ternyata laptopnya itu nggak di meja karena laptopnya itu diambil dan dipinjam sama temen kosannya tadi. Dan temennya itu nggak ada izin ke dia sama sekali. Nah, ternyata temennya juga sering diam-diam masuk ke kamar dia, minjem laptop dia. Memang laptopnya itu dibalik
miskin, tapi dia nggak pernah bilang kalau dia itu mau minjam. Jadi ketika anak ini mau ngerjain tugas, anak ini selalu kecarian laptopnya karena laptopnya dibawa sama temennya itu kan. Nah kalau dia minjam cuman di kosan itu aja nggak apa-apa, tapi si cowok itu udah minjam laptopnya malah dibawa pergi ke kota, nggak cuman dipakai di kos-kosan itu aja, jadi dia nggak bisa ngambil kan laptopnya itu. Nah di situ dia udah bener-bener kesel banget, kemarahannya itu udah memuncak. Dia ingin memberikan pelajaran ke temen kosannya itu. Nah konon katanya dia pernah dengar mitos, katanya kita nggak boleh ngebuka payung di dalam rumah. Kalau kita sengaja ngebuka payung di dalam rumah, maka kemalangan dan nasib sial bakalan menimpa orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nah mendengar mitos itu, dia memutuskan untuk membeli banyak payung. Lalu payung-payung tersebut dia buka, dia letakkan di dalam kamar teman kosannya itu, supaya teman kosannya itu mendapatkan musibah. Bener dong dia taruh tuh payung-payung di dalam kosan temennya kan. Dan pas temennya pulang dari kota, temennya kaget dong ngeliat kok ada payung yang kebuka di dalam kosan dia. Dan payungnya itu gak cuma satu, ada banyak. Dia mau kesel kan, dia mau cari tahu nih siapa orang yang sengaja ngebuka banyak payung di dalam kamarnya. Cari gara-gara aja nih orang, dia bilang gitu kan. Tapi pas dia mau cari tahu, tiba-tiba badannya itu melayang-layang gitu Dan setelah badannya itu melayang, tiba-tiba payung-payung tadi menutup dengan sendirinya. Nah setelah payung itu tertutup dengan sendirinya, payung-payung itu terbang menusuk dada si pria ini Akhirnya si pria ini pun tewas mengenaskan seketika. Padahal temennya tadi niatnya cuma memberikan pelajaran aja. Dia nggak pengen juga temennya itu meninggal. Tapi ternyata karena mungkin payungnya terlalu banyak, temennya itu pun akhirnya tewas meninggal di tempat. Nah ada nggak dari kalian yang udah pernah dengar tentang mitos ini? Kalau ada, kalian tulis di kolom komentar ya. Guys, serem banget. Jangan pernah melempar batu saat maghrib. Kalau enggak bakalan kejadian seperti ini. Nah jadi ceritanya ada 2 orang cowok yang lagi nongkrong di warung kopi gitu kan. Mereka nongkrong ngomongin pekerjaan. Kebetulan si cowok ini baru aja dipecat dari pekerjaannya karena perusahaannya itu bangkrut dan lagi mengurangi karyawan. Nah di situ dia ngobrol sambil lempar-lempar batu. Temennya bilang, jangan dilempar, takutnya kamu nggak sengaja ngelempar anak setan. Ini kan posisinya lagi maghrib, mereka lagi berkeliaran. Tapi si cowok ini bukannya dengerin apa kata temennya, dia malah sompral dan ketawa-ketawa Dia sepelein apa yang dibilang temennya itu. Bukannya berhenti, dia malah semakin ngelemparin batu itu semakin banyak. Nah padahal temennya ini udah berusaha mengingatkan kan, tapi dia nggak mau tahu karena nggak didengerin apa yang dikasih tahu. Ya udah temennya juga berusaha untuk bodo amat kan, karena percuma dikasih tahu juga si temennya ini ngeyel. Nah dia lempar-lemparin terus kan batu tersebut. Dia nggak tahu aja ternyata arah dia melempar itu, di tempat itu ada anak setan perempuan yang lagi menangis karena kesakitan dilempar sama si cowok ini. Dia nggak lihat kan kalau ternyata ada anak setan yang dia lempari Setelah itu dia pulang ke rumahnya pas malam hari, pas dia mau tidur, tiba-tiba badannya itu nggak bisa bergerak sama sekali Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, tapi badannya itu berat banget kayak ditimpa sesuatu. Pas dia buka mata, ternyata di depan matanya itu udah ada sosok bapak-bapak dan sosok anak perempuan. Dia heran dong, siapa bapak ini kok bisa masuk ke dalam kamarnya. Dia marah dan meminta si bapak itu untuk keluar, tapi bapak itu malah ketawa dan marahin si anak ini balik Dia bilang, bapak itu marah dan bilang, kenapa kamu lemparin anakku? Apa salah anakku? Anakku kan gak ada salah sama kamu. Dia bilang gitu kan. Nah si laki-laki ini langsung tersadar kalau ternyata bapak itu adalah orang tua dari anak setan yang mungkin tadi terkena lemparan batu sama dia Di situ dia meminta maaf dan memohon-mohon kepada bapak itu kan. Dia bilang dia nggak sengaja, dia nggak tahu kalau di tempat itu lagi ada anak perempuan tersebut. Dia minta maaf kan. Nah si bapak ini bertanya nih ke anak perempuannya, apakah si anak perempuannya memaafkan laki-laki ini. Untungnya anak perempuan itu berbaik hati memaafkan si cowok ini Awalnya si bapak ini mau ngebunuh cowok tersebut kan, tapi karena anaknya sudah memaafkan pria ini, bapak itu pun akhirnya legowo memaafkan pria ini. Tapi dia nggak ngelepasin pria ini gitu aja Dia tetap memberikan pelajaran ke cowok ini supaya cowok ini tidak mengulangi hal yang sama. Bapak itu membuat posisi cowok ini sama seperti posisi anaknya tadi. Dia tidak bisa bergerak dan dilempari batu sama bapak itu.
Akhirnya cowok ini pun bernasib tragis. Dia nggak jadi meninggal memang, tapi badannya itu babak belur karena udah dilempari batu. Ya percaya nggak percaya, sebenarnya ini cuma mitos ya tapi nggak ada salahnya kita ikutin. Guys, serem banget. Ada tikungan yang terkenal banget angker. Namanya itu tikungan Amoy yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada yang udah pernah lewat tikungan ini nggak? Konon katanya beberapa waktu yang lalu ada seorang pria yang lagi nyetir sendirian tengah malam kan. Itu posisinya udah tengah malam banget Dia nyetir ngebut-ngebut sambil muter musik yang kenceng banget. Pokoknya itu bisa membahayakan dia kan. Nah pas lagi nyetir gitu, pas di tikungan Amoy itu, dia ketemu sama dua orang cewek yang berada di pinggir jalan dan berusaha nyetop mobil dia. Cewek itu minta tumpangan gitu kan, dan karena si cowok ini baik banget, dia kasihan sama kedua cewek itu. Akhirnya si cowok ini dengan sopan memberikan tumpangan kepada dua wanita tersebut. Dia suruh dua wanita itu duduk di belakang kan. Nah awalnya sih dia ngerasa baik-baik aja nggak ada yang aneh sama sekali. Dia nyalain lagi mobilnya kan, dan dia mau lanjut jalan. Tapi pas dia mau lanjut jalan, dia ngelihat ke arah belakang melalui kaca spion di atas ini. Dia ngelihat kedua wajah wanita cantik tadi udah berubah jadi serem banget. Mukanya itu penuh darah dan bekas luka gitu Pokoknya mukanya itu serem banget. Si cowok ini langsung auto ketakutan dan langsung kabur meninggalkan mobilnya. Karena dia udah bener-bener ketakutan kan. Jadi katanya ternyata ini bukan kejadian pertama kali. Sebenarnya udah banyak orang yang melihat penampakan wanita Tionghoa cantik di tikungan ini. Karena katanya kenapa tikungan ini dikasih nama tikungan Amoy, karena dulunya di tikungan itu ada sebuah tragedi kecelakaan. Ada sebuah kecelakaan bus. Di dalam bus itu isinya gadis-gadis cantik Tionghoa. Dan kecelakaan itu mengakibatkan seluruh penumpang gadis Tionghoa yang cantik di dalam bus itu meninggal dunia. Dan sejak saat itu tikungan ini diberi nama tikungan Amoy untuk memperingati tragedi kematian para gadis Tionghoa yang cantik tersebut. Tapi katanya penampakan gadis-gadis cantik ini tidak pernah membahayakan sama sekali. Justru mereka malah mengingatkan para pengendara untuk berhati-hati berkendara, jangan ngebut-ngebut dan jangan memasang musik terlalu keras. Jadi sebenarnya orang ini baik Ada yang udah pernah lewat tikungan ini nggak? Dan pernah ketemu sama penampakan tersebut nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.